Kayak yang pernah merasakan penyesalan kenapa masuk sini, kenapa beasiswa ini gitu. Yang penting sih jangan berhenti untuk berjuang. Untuk perempuan jangan takut untuk berpendidikan tinggi. Kata teman Ezi juga dah, kalau berani memulai, berani mengakhiri katanya gitu. Siapa tuh yang ngomong tuh? Ada teman. Oh teman. Pacar kamu ya? Oh bukan. Oh bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulsan Abu Sadonyo kembali lagi bersama saya Audi Joynaldi di Minang Milenial Manang Podcast episode keempat. Setiap kita adalah tokoh, setiap cerita menjadi contoh. Saat ini kita kedatangan bintang tamu, seseorang yang telah meraih gelar doktor, tingkat pendidikan paling tinggi yang ada di muka bumi, di umur yang sangat luar biasa, 26 tahun. Penasaran kan gimana perjuangan seorang anak muda yang berjuang dengan gigih untuk mengarai gelar doktor tersebut? Yuk, kita sapa langsung adik kita Ezi Masdia Putri, biasa disapa Ezi. Apa kabar Ezi? Alhamdulillah baik Pak. Jangan panggil saya Pak, panggil saya Uda Audi. Udah Audi. Alhamdulillah baik udah. Jangan gugup sih, santai aja. Saya kan bukan profesor kamu mau nanya macam-macam. Bener grogi. Grogi. Zi, Ya Pak. saya mau nanya dulu pertama. Dulu waktu ngambil S1, kan Ezi sarjana peternakan kan? Iya. Sama saya, sarjana peternakan. Waktu dulu ngambil S1, kenapa kok mau ngambil sarjana peternakan dulu? Diceritain ya Pak? Iya ceritain. Oh. Kan saya nggak bisa baca kepala kamu, kamu harus ceritain. Jadi waktu awal tuh memang terinspirasi pengennya jadi dosen dan peneliti gitu. Sekolah SMA di Padang? Bukan Di Bukit? di Ampe-Angke. Di Ampe-Angke, oke. Agam. Okay. Ya kan ngelihat pamflet-pamflet banyak dosen yang udah jadi profesor, terus seminar di mana-mana gitu, melakukan penelitian, pengabdian. Kok rasanya keren gitu, pengen coba kayak gitu. Nah, tertariklah untuk masuk ke Fakultas Peternakan karena peternakan pun bagi saya bukan dunia baru Pak. Soalnya waktu kecil pun udah lumayan akrab gitu dengan dunia peternakan. Oh temannya pada sapi, kambing. Bisa dibilang gitu. Jadi soalnya orang tua pernah melihara sapi. Jadi pernah ngasih makan walaupun takut-takut gitu. Dan sama bau fesesnya pun udah familiar gitu. Jadi kayaknya nih seru nih kayaknya di bidang peternakan. Ya udah masuk peternakan gitu. Jadi emang cita-citanya kuliahnya pingin di peternakan. Iya. Terus kenapa pilih di Bandung di Unpad waktu itu? Awalnya kan ikut ini SNMPTN. Oke. Alhamdulillah lulus di jalur undangan di Unpad. Emang pilihannya peternakan pertama? Iya. Saya juga dulu masuk peternakan gara-gara sapi saya. Ceritanya sama kamu, mirip-mirip. Saya masuk peternakan gara-gara waktu itu saya disuruh ayah saya stay di peternakan sapi di Padang. Di Padang. Sumatera Barat di daerah Tabing. Gara-gara itulah saya masuk ke peternakan. Cuman waktu saya masuk peternakan, saya ngerasa, aduh salah masuk, salah jurusan nih. Madesu, masa depan suram gitu. Tapi sampai sekarang ternyata bisnis saya di dunia peternakan. Waktu Ezi masuk ke peternakan di Unpad, ngerasa hal yang sama nggak sama saya? Apa justru ini nih pas nih, bagus nih, emang saya senang nih di sini gitu. Pernah terbesit itu dah. Kayaknya salah masuk nih, kenapa nggak ke kedokteran, farmasi gitu kan. Ekonomi, hukum, yang keren-keren lah gitu ya. Yang passing grade-nya tinggi-tinggi gitu kan. Tapi udah jalan dulu aja, pasti ada jalan lebih baik gitu. Tapi ternyata lebih keren sarjana peternakan. Iya emang. Iya, bisa jadi wakil gubernur. Ada tuh sarjana peternakan jadi wakil gubernur. Zi, ini kayaknya Ezi ini tipe yang senang belajar. Waktu S1 dulu, waktu selesaiin sarjana peternakan di Unpad, skripsinya tentang ruminansia juga. Enggak sih dah, nutrisi unggas. Oh, nutrisi unggas justru. Iya.
Terus kenapa setelah S1 terus kok mau lagi sekolah S2 terus lanjut lagi langsung S3 ya? Saya baca di sini S2-nya cuma 1 tahun ya. Iya. Cuma 1 tahun. Kok bisa S2 cuma 1 tahun? Gimana caranya? Karena Kamu nyogok dosennya ya? bukan. Oh, bukan. Karena beasiswa yang saya dapatkan itu udah emang programnya itu 1 tahun S2, 1 tahun S3. 1 tahun S3? Iya. Jadi 1 tahun S2, 1 tahun S3? Iya, jadi totalnya 4 tahun. Oh, 3 tahun S3? Iya, 3 tahun. Oh, 3 tahun S3. Jadi total 4 tahun. Jadi pas S2 langsung penelitian? Setelah S2 1 tahun, itu kan masih kuliah matkul, 30 SKS kalau nggak salah. Nah, pas masuk ke S3 tuh kuliah lagi 1 tahun. Kuliah lagi 1 tahun? Iya, habis itu ini baru di 2 tahun. UNAN? Di UNAN, S2, S3 di UNAN. Iya. Jadi Ezi ini S1-nya di UNPAD Bandung, S2 dan S3-nya di Universitas Andalas, Sumatera Barat di Padang. Tapi Zi nggak ada gelar magister dah. Oh, saya tahu tuh. Dia yang langsung dari S2 terus langsung lanjut ke riset S3 gitu ya. Jadi S3-nya 3 tahun. 3 tahun 3 tahun 1 tahun kuliah, 2 tahun penelitian. Hebat Ezi. Ini lulusan Ambo. Ezi ini umur 26 tahun udah jadi dokter. Saya baru umur 38 jadi dokter. Beliau kuliah dokter 3 tahun, saya 4 tahun. Cuman kan setahunnya ikut pilkada, jadi dimasukin. Jadi pas S3 itu penelitiannya tentang apa sih? Nutrisi pakan dari ruminansia, lebih khususnya tuh ke sapi potong. Terus dari S1 langsung ke S2, kenapa? Apa yang menginspirasi Ezi? Baru selesai kuliah S1 gitu, terus mau langsung S2 lagi, terus habis itu S3, apa yang menginspirasi Ezi itu apa? Yang tadi itu udah pengen banget jadi dosen, jadi peneliti, pengen itu pokoknya gitu pengen kan. Banget, ya? Pengen banget. Ya satu-satunya jalan menurut saya emang harus kuliah pasca sarjana gitu kan dah. Kalau emang jadi dosen gitu kan. Jadi waktu setelah selesai S1 pun saya itu pejuang amplop coklat juga gitu. Masukin lamaran ke perusahaan peternakan dan peternakan, bahkan ke bank pun saya masukin gitu dah waktu selesai S1 kan. Tapi saya tak mencari beasiswa untuk kuliah pasca karena saya tahu kalau kuliah pasca itu kan nggak murah gitu kan, nggak mau dapat beasiswa, nggak mau membebani orang tua juga. Jadi alhamdulillah teman ngasih tahu ada info beasiswa PMDSU dari Ditjen Dikti, daftar. PMDSU itu apa sih kepanjangannya? Program Magister. Nggak, program magister. Program Magister menuju doktor bagi sarjana unggul. Oh. Program magister menuju dokter menjadi sarjana bagi sarjana unggul. Iya. Terus akhirnya dapat itu. Apply-nya ke siapa waktu itu? Apply-nya gimana? Dari web PMDSU-nya udah. Jadi masukin ada administratifnya kayak ijazah, transkrip. Lalu setelah itu memilih calon promotor gitu. Nanti sama promotor kita diwawancara gitu. Jadi memang karena yang menginspirasi adalah mau sekolah terus lanjut lagi itu karena emang jadi peneliti jadi dosen tuh Pak Rektor, Prof. Ini ada anak muda yang udah doktor, dipingin banget jadi dosen dia. Jangan lupa diakomodir Prof ya. Terus Zi, ini foto siapa nih? Ezi sama namanya Chen. Oh, dikasih nama. Nama Chen. Tukang foto saya Chen juga namanya. Si Chen ini jadi sapi di sini. Zi, kan tadi Ezi bilang dapat program beasiswa PMDSU. Iya. Nah, selama menempuh kuliah ini kan kuliahnya nggak stop nih ya. Iya. Pernah nggak merasakan titik terendah atau nggak ada kehilangan motivasi? Terus gimana, bisa nggak ceritain sedikit apa sih yang memotivasi kamu, prinsip hidup kamu agar selalu terus semangat, bangkit, kuliah terus gitu? Apa tuh? Kalau dibilang titik terendah, sering. Oh, contohnya apa? Ditolak cowok? Oh, bukan. Oh, bukan. Pas waktu awal-awal ini sih, waktu awal-awal masuk S3, ya namanya fast track gitu ya, percepatan. Jadi orang baca 5 artikel, kita 10 artikel gitu kan. Orang udah selesai B, kita harus selesai 2 kali lipatnya gitu kan. Jadi karena masuk zona baru, jadi kayak shock gitu kan. Kayak yang pernah merasakan penyesalan kenapa masuk sini, kenapa beasiswa ini gitu. Tapi ya balik lagi, inget lagi,
perjuangan kemarin kenapa harus disia-siain gitu kan. Terus doa-doa restu orang tua kenapa harus disia-siain gitu kan. Terus motivasi keluarga, teman-teman, ya bangkit lagi alhamdulillah. Jadi keluarga support terus ya. Ezi berapa bersaudara sih? Berempat. Kamu nomor? Pertama. Nomor paling tua. Oh. Jadi papa, mama selalu support terus ya supaya ini. Jadi akhirnya semangat lagi, tumbuh motivasi lagi, gitu kan. Terus lanjutin kuliahnya lagi. Iya. Gitu. Kata teman Ezi juga dah, kalau berani memulai, berani mengakhiri katanya gitu. Siapa tuh yang ngomong tuh? Oh, ada teman. Oh, teman. Pacar kamu ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Itu tuh lagi ngapain tuh sih? Buat jamu ya? Bukan. Oh, bukan. Ini penelitian di laboratorium in vitro. Jadi kita kayak melakukan penelitian tapi di rumen tapi buatan in vitro. Ya. Dulu nih Dunsan Ambo nih kalau Ezi ini emang rajin ya ke lab. Saya dulu juga fakultas peternakan saya juga, cuman saya di Bogor, beliau saya jarang masuk lab saya. Yang ngerjain orang lain semua. Tapi lulus juga, ya kan? Udah jadi wagub sekarang. Dulu waktu di Unpad kuliah berapa lama tuh? 3 tahun 8 bulan. Wah, saya lebih cepat 3 tahun 6 bulan menang. Tetap menang. IPK dulu berapa waktu lulus Unpad? Cuman 3,51. Saya menang lagi, saya 4,5. Wih, hah? Mana? Ya lebihin setengah ya, boleh gitu aja. Ya boleh. Ya boleh kan? Terus selama proses kuliah ini ada nggak sih teman yang ngambil fast track juga sama dengan Ezi di Unan ini yang sama-sama dokter yang fast track itu ada juga? Ada. Di peternakan juga? Usianya? Ezi yang paling muda sih. Ezi paling muda, jadi dia di atas Ezi. Oke. 28, 27 gitu. Karena memang waktu itu Ezi viral masuk ke media-media di Sumatera Barat. Ada dokter umur 26, terus dokternya dari peternakan, yang memang dunia saya banget, bidang saya banget. Karena saya sampai sekarang memang di usaha saya itu memang terkait peternakan banget. Di perunggasan tapi saya di perunggasan. Jadi kita punya pabrik pakan ternak, breeding, hatchery, komersial, broiler and layer. Jadi memang kalau saya sarjana peternakan yang memang berkecimpung kebetulan di dunia peternakan. Saat penelitian itu judulnya apa kemarin disertasinya? Optimalisasi rasio degradable dan undegradable protein ransum berbasis bahan pakan konvensional untuk sapi potong. Pakai bahan bakunya apa tuh? Kalau rumputnya itu ada rumput gajah, leguminosanya ada lamtoro, indigo vera. Kalau dari konsentratnya ada jagung, dedak, ubi kayu, bungkil inti sawit sama ampas tahu. Oke. Berapa halaman tuh disertasinya? Totalnya 200 sama lampiran. Ya Allah, amat banyak amat. Kebanyakan lampiran. Banyak lampiran. Sama foto-foto Mas Afi. Ya. Benar. Ketika melakukan penelitian terus membuahkan hasil dari sebuah disertasi ya, kan S3 ini adalah tingkat pendidikan paling tinggi yang ada di muka bumi ini, ya kan? Nah, Ezi merasa nggak hasil penelitian ini, ini bisa sebenarnya diaplikasikan untuk peternak Sumatera Barat. Karena kan memang yang kita mesti tahu, yang Ezi mesti tahu adalah Sumatera Barat ini, provinsi kita ini memang dasarnya adalah, basicnya adalah pertanian, peternakan, perikanan ya. Penggerak ekonomi utama Sumatera Barat adalah sektor pertanian, peternakan, perikanan, salah itu. Nah, ketika hasil penelitiannya ada gitu kan, terlihat, menurut Ezi ini bisa nggak sih diterapkan atau diaplikasikan kepada peternak-peternak khususnya sapi potong Sumatera Barat untuk membantu mereka, untuk menolong mereka supaya bisa mendapatkan performance produksi yang lebih baik? Kalau menurut Ezi kalau misalkan kita lihat dulu dari peternakan rakyat gitu kan yang tradisional, mungkin peternak itu malah lebih memilih untuk mengoptimalkan di sekeliling kandang gitu kan. Kalau beli konsentrat pasti mahal kata mereka. Ya udahlah beli di sekitar perkarangan aja gitu. Nah, mungkin di situ mungkin ya peran kita untuk mengedukasi lagi, memberikan penyuluhan lagi kalau misalkan pemberian pakan, kalau pemberian ransum berdasarkan penelitian Ezi misalkan gitu kan, yang bisa menaikkan bobot badan kalau dari hasil penelitian Ezi itu sampai 0,8 kilo per hari. Jenis sapinya? Sapi pesisir. Tinggi banget tuh buat sapi lokal. Iya. Jadi mungkin arah merayunya ke sana mungkin ya. Sapi pesisir nih
diberi pakan hasil penelitian Ezi 0,8 kilo per hari gitu kan. Nah mungkin lebih kita berikan banyak penyuluhan lagi kalau misalkan ransum yang Ezi dapatkan itu bagus untuk performa gitu. Oke. Dihitung nggak biaya pakannya berapa tuh per kilogramnya? Sekitar 17.000 kalau nggak salah. Per kilogram? Oh, masih terlalu tinggi. Masih terlalu tinggi. Berarti mesti ditekan lagi biaya. Karena kan cost produksinya kalau sapi potong, kalau ilmu saya masih belum hilang, dia paling nggak makan 4% dari bobot tubuh. Kalau nggak salah. Terus kalau tujuannya adalah feedlotting, dia makan konsentratnya 60%, 40% hijauan. Jadi kayak kuliah kita. Jadi artinya hasil penelitian ini sebenarnya bisa juga bermanfaat dan diaplikasikan kepada para pelaku peternakan di Sumatera Barat, gitu ya. Terutama sapi-sapi potong yang untuk pengemukan. Zi, tadi katanya mau nanya apa ke saya tadi? Kamu bilang di awal mau nanya sesuatu apa? Ezi penasaran sih dah. Iya, mau nanya apa? Jam terbang udah tuh kan udah hebat banget gitu kan. Itu perasaan Ezi aja. Beneran. Jadi bagi waktu itu gimana dah? Soalnya Ezi masih tipe orang yang deadliners gitu. Oke. Jadi intinya adalah kebalik nih, kan podcast saya nanya. Berarti podcast saya sih berarti. Jadi control what you can control. Kontrol apa yang bisa kamu kontrol. Apa itu? Yourself, diri kamu sendiri. Saya punya background pebisnis, saya punya background akademisi, saya punya background pengusaha. Terus dunia usaha tentunya sekarang mulai saya tinggalkan karena saya nggak bisa urus secara intens. Jadi profesional yang bantu urus. Karena sekarang di pemerintahan, jadi lebih banyak urus pemerintahan. Nggak apa-apa, ini juga buat sharing untuk semua kaula muda, milenial Sumatera Barat. Terus yang penting adalah memang time management. Time management. Jadi kayak dalam satu hari ini, contoh aja hari ini, saya menjalani hari yang sangat produktif. Dan setelah kegiatan dengan Ezi, kegiatan saya belum selesai, saya masih ada satu kegiatan lagi. Gitu. Jadi time management. Terus membagi waktunya mesti pas juga. Saya kan juga punya keluarga, tentunya juga saya harus bagi waktu saya dengan keluarga saya. Jadi ada waktunya buat keluarga, ada waktu buat pekerjaan, ada waktunya saya mengisi apa yang saya lakukan lain. Contoh di dunia akademik, saya masih nguji anak-anak UGM, insinyur di UGM masih sampai sekarang. Terus waktu sebelum menjabat, saya sempat bimbing skripsi tuh anak Unram Mataram, kan ada tetanggaan juga 3 tuh waktu itu bimbingan saya. Terus ada juga Unhas, ada 2 orang, Hasanuddin gitu. Jadi masih, tapi sekarang udah enggak karena kesibukan, tapi masih ngajar rutin, masih ada di IPB, di UGM masih. Jadi ya time management aja, terus sama jaga performa diri lah, jaga kesehatan. Tidur juga dikit saya. Berapa jam dah? 4-5 jam. Nah, sekali-sekali tidur di mobil sedikit-sedikit, 10 menit, 15 menit. Gitu sih. Udah, nanya satu aja. Nggak boleh 2? Boleh deh 2 deh buat kamu deh. Udah bisa ceritain nggak ada? Dari S1 sampai dokter. Bisa. Saya S1 IPB. Saya kuliah 6 kali total ya. Saya S1 IPB, terus S2 saya di IPB, saya lulus 3,5 tahun. Saya lulusan tercepat terbaik angkatan saya waktu itu. Terus S2 pertama saya di Wageningen, di Belanda. Ini juga pengen ke situ loh, dah. Nah, kalau ada kesempatan ke sana untuk postdoc, ambil. Jadi nanti kalau Wageningen, Ezi bisa apply ke mereka, kalau udah doktor kan, ambil kesempatan untuk postdoktoral ke Wageningen. Wageningen is the best agricultural university in the world. Sekolah agriculture pertanian terbaik di dunia. Nah, waktu itu saya sempat ngambil minor beberapa mata kuliah terkait peternakan, itu memang keren banget. Jadi kayak tadi in vivo, Insako yang dalam itu juga dengan, jadi fasilitasnya sangat luar biasa. Itu waktu zaman saya tuh sekitar 16 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang pasti mereka lebih canggih. Kalau ada kesempatan untuk postdoc ke sana silakan. S2 kedua saya di Unhas, terus UGM ya, insinyur saya, doktoral saya di IPB, terus S2 ketiga saya di UNAN, ilmu politik. Jadi ilmu saya sebenarnya gado-gado macam-macam. Jadi saya masih tertarik terus untuk belajar ilmu baru terus-menerus gitu. Kalau ada kesempatan lagi bilang mau kuliah yang lain, nggak mau, saya masih mau. Saya masih pingin belajar kayak ilmu hukum gitu, saya pingin tahu gitu.
Jadi paling nggak saya punya dasar-dasar yang ilmu-ilmu baru. Buat saya kuliah itu selain nambah network juga nambah ya pengetahuan. Wih, keren. Nggak biasa aja. Keren banget. Kerenan kamu lah 26 menjadi dokter. Pada percaya nggak kalau kamu bilang saya dokter loh gitu? Percaya nggak? Nggak pernah juga sih bilang dan. Oh nggak pernah bilang. Iya. Mungkin nggak percaya, masa ini dokter ini gitu. Masih anak SMP ya gitu. Iya makanya. SMA ya. Makanya pada nggak percaya kali. Zi, Yap. umur 26 udah jadi dokter, ya kan? Terus pasti kan ini masih muda banget nih buat seorang dokter ya. Tentu bebannya tuh ada, tanggung jawabnya tuh nggak mudah. Terus apa nih seorang dokter Ezi SPT yang ingin kamu lakukan, keinginan kamu untuk Sumatera Barat ke depannya apa? Dokter Ezi. Langsung ke Sumatera Barat ya gitu Ya, dah. ya boleh Sumatera Barat untuk dunia penelitian Oh. Sumatera Barat, untuk Fakultas Peternakan UNAN, untuk apa gitu. Apa sih yang ingin kamu berikan gitu? Apa yang ingin kamu kontribusikan gitu sebagai seorang dokter? Yang tujuan aja satu tadi sih udah pengen jadi dosen dan peneliti. Pengen banget gitu kan. Berharap dengan nanti bisa insya Allah ke sana gitu kan. Bisa memberi kontribusi yang lebih gitu untuk institusi, untuk Sumatera Barat lebih besarnya gitu. Penelitinya itu di bidang ruminan khususnya. Ruminan khususnya. Iya, karena memang Sumatera Barat ini kita punya salah satu plasma nutfas di Sumatera Barat ya sapi pasisir kalau di ruminan. Iya. Terus karena Ezi saya lihatnya fokusnya di apa namanya ruminansia khususnya sapi potong. Jadi pastinya pinginnya penelitiannya ke arah situ terus Iya, gitu ya. pengennya ke Dan situ memang terus. Sumatera Barat ini kita salah satu provinsi yang punya potensi sapi perah sapi potong yang cukup besar ke depannya. Iya. Jadi pokoknya pinginnya jadi peneliti gitu kan, pingin berkontribusi terhadap dunia peternakan khususnya sapi potong di Sumatera Barat. Keren ya sih. Oh ya sih, ini juga kita di produk-produk UMKM Sumatera Barat nih. Oh. Jadi banyak banget pelaku-pelaku UMKM Sumatera Barat yang sering ngirimin produknya ke saya, baik makanan maupun non pangan, makanya berat badan saya naik terus. Nih, jadi produk-produk UMKM Sumatera Barat yang dipajang-pajang di ruangan saya. Nanti kalau Ezi ada kesempatan main ke ruangan saya, nanti bisa melihat banyak banget produk UMKM Sumatera Barat dari seluruh kota kabupaten. Zi, kalau dosen, seorang peneliti ya, karena Ezi pinginnya jadi researcher, ini Ezi punya peluang nih mecahin rekor jadi profesor paling muda di dunia peternakan di Indonesia. Saya punya seorang sahabat, teman, namanya Profesor Anuraga Jaya Negara. Beliau jadi profesor termuda di IPB kemarin. Dan dari Fakultas Peternakan. Nah, ini Ezi bisa punya peluang nih memecahkan rekor beliau nih. Ada nggak nih keinginan nih? Udah nulis berapa jurnal? Baru 8. 8. Masuk Scopus berapa aja? Semuanya Scopus. Scopus Iya. Q berapa? Paling tinggi Q2 2 artikel. Wow. Selebihnya Q3. Q3, 2 Q2, 6 Q3. 6 Q3. Q itu adalah kalau kita main kartu, QQ. Jadi luar biasa nih Ezi, udah punya 8 jurnal Scopus. Tapi nanti masih kurang pengabdian masyarakat, Iya, mengajar. ya kan? Itu nanti dikejar. Bisa lah insya Allah. Saya doain Ezi bisa jadi profesor termuda Amin, di ya Allah. Sumatera Barat, khususnya di bidang peternakan. Karena memang gimana ya, karena saya memang background saya peternakan banget gitu ya. Saya bahkan ketua alumni peternakan IPB saya sampai sekarang masih. Saya ketua himpunan alumni Fakultas Peternakan IPB sampai sekarang masih. Tapi bulan depan saya habis, sebulan lagi. Jadi saya memang dunia peternakan banget. Makanya saya senang, saya bangga ada seorang putri Minang yang bisa mencapai tingkat pendidikan tertinggi di usia yang sangat muda. Ini sih sebagai wanita berdarah Minang ya. Pesan apa yang ingin Ezi sampaikan kepada anak-anak muda di ranah Minang ini? Silakan, Dr. Ezi. Yang penting sih jangan berhenti untuk berjuang. Pokoknya jangan ada kata menyerah gitu. Terus percaya sama diri sendiri. Percaya kalau banyak di sekeliling kamu tuh yang mendukung gitu. Jadi jangan merasa sendirian. Terus mencoba untuk menghargai diri sendiri. Terus
jangan pernah berhenti bermimpi. Luar biasa Duta Amsadonyo. Dengar tuh kata dokter muda kita, Dr. Ezi Masdia Putri yang udah berbagi. Satu lagi dah, Oh iya. untuk perempuan jangan takut untuk berpendidikan tinggi. Nah, benar. Saya itu benar tuh. Saya waktu itu istri saya sekolah, terus sekarang saya sekolah lagi. Istri saya dokter, spesialis kulit, magister kesehatan juga. Saya suruh sekolah lagi, dokter cuma dibilang capek ya, apa sekarang karena udah sibuk, anaknya udah 3. Terus ada Amsadonyo, itu tadi pesan dari Dr. Ezi Masdia Putri SPT yang udah ngasih semangat kita jangan pernah berhenti berjuang, jangan menyerah, khusus untuk wanita-wanita Minang, wanita Sumatera Barat, jangan takut, wanita punya pendidikan yang tinggi. Makasih Ezi, Ya, makasih udah berbagi di Minang Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya karena akan selalu ada kisah menarik pada setiap obrolan kita di Minang Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Jangan berhenti menginspirasi karena setiap kita adalah tokoh, setiap cerita menjadi contoh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sih. Makasih udah.